Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang penuh rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dalam acara Qalbun Salim, acara yang selalu menginspirasi kita semuanya agar menjadi insan yang semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bersama televisi kita NTV yang selalu menebar kebaikan demi umat beragama yang ada di Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersama saya Zainul Fadil, saya akan membawakan tema hakikat syukur pada hari ini, yang mana tema ini cukup menarik untuk kita bahas. Alhamdulillah sudah hadir di studio kami Bapak Kiai Muhammad Yahya. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah, barakallah. Beliau ini sekaligus Wakil Khatib Suriah MWJNU Kecamatan Glenmore, para pemirsa. Pak Yai, Ya. sesuai dengan tema, kita nanti akan membicarakan hakikat syukur, Pak Yai. Ya, syukur. Syukur ini apa Pak Yai ya? Sesuatu hal yang kalau bisa dimanfaatkan, diterima, kemudian bisa dijalankan oleh seorang muslim, kayaknya dunia ini menjadi indah, menjadi aman gitu, menjadi aman. Nah, pemirsa, menarik bagaimana kita dengarkan nanti paparan dari Bapak Kiai Yahya tentang hakikat syukur, sehingga kita menjadi insan yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Kiai bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wabarakatuh. syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Kepada yang terhormat para guru-guru kita yang dimuliakan Allah Ta'ala, kepada khos yang semoga dirahmati Allah, Amin, 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 amin. dan kepada para pemirsa HNTV yang selalu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kita berjumpa lagi dalam acara Qalbun Salim di HNTV ini, dan semoga acara kita ini selalu membawa berkah dan manfaat kepada kita bersama, kita semua dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Dan Amin, semoga selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 ya Rabbal Para pemirsa yang saya hormati, kita perlu menyadari bahwa Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ini, sudah banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dari tangan yang kita miliki, penglihatan yang kita miliki, pendengaran yang kita gunakan, bahkan akal yang kita gunakan, ini berjalan atau berfungsi dengan sempurna. Ini adalah merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari nikmat-nikmat itu kita gunakan sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Contoh saja tangan. Tangan ini kita bisa mempergunakan tangan ini dengan sempurna. Kita masih bisa beraktivitas dengan kedua tangan kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Artinya syukur, jangan sampai tangan kita ini kita gunakan dalam sesuatu yang berbahaya atau mungkin membuat kerusakan, bahkan merugikan orang lain. Nah, di dalam ayat Al-Quran disebutkan wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsin. Kan gitu. Yeah. Allah Ta'ala menghendaki kepada kita bahwa jangan sampai tangan-tangan kalian ini kamu jatuhkan kepada sesuatu kerusakan, dan akhirnya akan merugikan kamu semua. Oleh karena itu berbuat baiklah dengan tangan kalian, dan Allah akan mencintai kepada orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, itu namanya hakikat syukur. Kita diberi Allah Ta'ala tangan dengan bisa kita gunakan dengan sempurna, kita gunakan dengan sesuai dengan petunjuk Allah, kita manfaatkan untuk membantu orang lain,
kita memanfaatkan untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hakikat syukur. Nggih. Ya. Mohon maaf ya. Berarti itu hakikat syukur ketika kita punya tangan gitu Pak ya. Contoh saja itu, contoh sebagian Contoh kecil, kecil, ya. dari nikmat Allah. Jadi cara menggunakan nikmat Allah, tangan itu karena digunakan untuk kepentingan kita, berarti jangan digunakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum, kan seperti itu. Ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka pasti Allah akan memberikan tambahan dari nikmat itu yang kita terima. Artinya syukur gimana? Di dalam lafaz itu kan syakartum. Mensyukuri dulu nikmat yang kita gunakan ini. Kemudian setelah kita syukur, baru Allah akan memberi tambahan. La azidannakum. Berarti gini Pak Yai. Kita harus berterima kasih dulu. Berterima kasih, bersyukur bahwa cukuplah ya. Mungkin yang kita miliki ini cukup. Ini nanti akan ditambah. Akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kalau kita ingin sehat, akan ditambah sehat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah, ini yang menarik Pak Yai. Karena memang di masyarakat kita itu justru memaknai rasa syukur itu terkadang terbalik kayaknya Pak Yai. Logikanya itu terbalik. Jadi semisal begini. Kalau di masyarakat umum itu kalau kurang kita akan minta, baru nanti dikasih. Nah, semisal ini dapat bagian uang 5.000 karena uang 1.000 ini kurang, minta lagi ke orang tua, sama orang tua dikasih tambahan. Tapi kalau syukur konsep Al-Quran tidak begitu Pak ya? Enggak begitu barangkali ya. Jadi kalau kita merasa cukup justru akan ditambah. Akan ditambah. Kalau kita merasa kurang, malah gak ditambah Pak ya? Ditambah, itulah hakikat daripada syukur itu seperti itu. Menarik. Syukur itu tidak hanya terbatas pada ucapan lisan dengan redaksi alhamdulillah aja. Bahkan kita harus memahami apa sih tujuan Allah memberi kita nikmat itu apa. Kehendak Allah yang harus kita pahami dengan nikmat yang kita terima ini apa kira-kira. Ini harus kita pelajari. Kalau kita bisa meresapi nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kemudian kita bisa mereferensikan dengan syukur, tidak hanya dengan lisan, bahkan dengan tindakan, menuju kepada perbuatan yang menjadikan kita dapat ridho dari Allah, itu namanya hakikat syukur. Alhamdulillah, menarik sekali ini pemirsa paparan dari Bapak Kiai Yahya ini tentang syukur, sehingga dengan bersyukur ini nanti kita akan lebih tenang, lebih bahagia gitu Pak. Terus mohon maaf ini Pak Yai, bagaimana kalau cara kita mensyukuri keberagaman kita di Indonesia ini Pak Yai? Nah ini kan dalam konteks yang lebih luas, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ini mensyukuri negara kita ini Pak Yai. Bagaimana konsep kita bersyukur tentang kenegaraan ini menurut Pak Yai? Gini. Kalau di dalam konsep kehidupan manusia yang menjadi makhluk Allah yang paling utama ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dijadikan oleh Allah di dunia, terutama bertempat di negara yang mayoritas agama kita Islam, agamanya Islam, kemudian kita dilahirkan dari orang yang juga keturunan muslim juga, beragama Islam, kemudian kita mendapat peluang banyak untuk melakukan ibadah kita, rasa aman dalam melakukan ibadah, kemudian beraktivitas pun juga kita lancar, nggak ada yang mengintervensi, mungkin mengintimidasi dan sebagainya. Ini adalah merupakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita di dunia ini adalah untuk melakukan tugas dari Allah sebagai makhluk untuk mengemban amanat. Sebagai khalifah dunia ini mengemban amanat, agar supaya kita melaksanakan amanat ini bisa aman, tentram, dan hati kita bisa sambung atau bisa melakukan persambungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman ini adalah merupakan rasa nikmat. Masalah pendapat-pendapat dari manusia itu sudah wajar. Yang namanya manusia banyak itu pemikirannya nggak sama. Dan setan pun juga selalu akan mengeridu atau mungkin menggoda orang-orang yang memang diarahkan ke situ. Agar tidak mau untuk menjerumuskan manusia dan sebagainya. Yang penting intinya
kita bersyukurlah kepada Allah SWT, diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, bertempat di negara yang aman ketika kita melakukan ibadah kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Nah, itu pemirsa kita yang harus jeli. Karena menurut Pak Yai Yahya ini di bangsa Indonesia ini sudah luar biasa sekali Pak Yai ya. Kita bisa melakukan ibadah tanpa ada halangan. Di negara-negara yang lain justru terjadi peperangan dan sebagainya itu. Ya. Ini karena gini Pak Yai, kalau ini tidak segera diberitahukan kepada masyarakat, terkadang masyarakat ini seolah-olah kurang bersyukur dengan adanya negara kesatuan Indonesia ini Pak Yai. Masih menjelek-jelekan pemerintah lah, menjelekkan, ya wajar lah namanya peraturan itu ada yang pro dan itu sudah, kontra Pak Yai ya. Saya kira itu sudah wajar-wajar saja. Namun yang paling penting kita ini taat kepada Allah, taat kepada pemerintah, apapun yang diputuskan oleh pemerintah itulah yang lebih baik. Kalau kita seandainya enggak setuju, itu wajar-wajar saja. Namun apabila seandainya kita dijadikan pemerintah, kemungkinan akan seperti itu juga. Gitu. Oh iya. Gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita lanjut perbincangan kita, namun tentunya setelah yang mau lewat berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke segmen yang kedua, masih bersama dengan Bapak Kiai Muhammad Yahya selaku Wakil Khatib Suriah MWJN Kecamatan Glenmore. Pak Yai, di awal tadi kita membahas syukur tentang tangan yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin ini yang kedua, bagaimana hakikat syukur kita dikasih mata ini Pak Yai. Nah, mungkin monggo perlu disampaikan ke pemirsa agar pemirsa menjadi lebih paham bagaimana hakikat syukur tentang nikmat mata yang diberikan Allah kepada kita. Ya, terima kasih. Memang kalau kita mengacu pada ayat Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, pasti tidak akan bisa kita untuk menghitungnya. Kita bisa merasakan nikmat itu lewat anggota badan kita, bisa lewat tangan kita, bisa lewat panca indera kita, terutama tentang mata. Sekarang mata dulu. Mata, alhamdulillah kita diberikan Allah mata yang sempurna, bisa kita gunakan untuk melihat, untuk memandang, sehingga kita dapat membedakan ini warna hijau, ini warna putih dan sebagainya. Itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita merasakan nikmat yang telah diberikan Allah berupa mata, ini kita mungkin bisa membayangkan bagaimana susahnya, bagaimana gelisahnya orang-orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah dengan mata yang terang. Contoh saja orang-orang yang buta, orang-orang yang punya penyakit mata dan sebagainya. Tentunya mereka merasa kesulitan untuk membedakan ini sesuatu yang baik, ini perkara yang indah, ini sesuatu yang bisa kita bedakan, enak dan tidaknya. Ini tentunya merasa susah. Maka kita masih diberi kesempatan oleh Allah punya mata yang sempurna, punya penglihatan yang bisa gunakan dengan sempurna. Akhirnya kita bisa membedakan ini orang tua, ini anak muda, ini perkara yang baik, ini perkara yang jelek, sana jauh, sini dekat dan sebagainya. Itu adalah merupakan dari lewat pandangan kita. Maka kita itu harus syukuri. Dan caranya mensyukurinya, kalau kita ingin mendapatkan hakikat syukur itu tidak hanya
dengan mengucapkan alhamdulillah aja. Alhamdulillah saya bisa melihat dengan sempurna. Alhamdulillah saya bisa memandang dengan sempurna. Sehingga saya bisa melihat postur tubuhnya perempuan yang begitu indah. Enggak seperti itu juga. Nah, maka untuk mensiasati agar supaya kita mendapatkan derajat hakikat syukur, marilah pandangan mata kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan sempurna ini kita gunakan untuk memandang sesuatu yang diridhai Allah, untuk memandang sesuatu yang mendapatkan rahmat Allah, memandang sesuatu yang mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita dunia dan akhirat. Dengan apa? Ya kita gunakan untuk memandang orang yang alim, untuk memandang orang-orang tua kita, untuk memandang Al-Quran, sekaligus membacanya. Nah, kita gunakan pandangan kita menuju kepada arah-arah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya hakikat syukur yang telah diberikan Allah taala mengarah kepada pandangan yang kita miliki dengan sempurna ini. Insya Allah kalau kita selalu memandang sesuatu yang positif, artinya dalam memandang Al-Quran, mungkin dalam kita berrekreasi di tempat rekreasi, memandang penghijauan dan sebagainya, ini adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ya, untuk melihat ayat-ayat ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Contohnya saja kita rekreasi, mungkin tamasya di pesisir umpama, di pantai, memandang begitu luasnya lautan. Ini kita membayangkan alangkah besarnya kekuasaan Allah. Nah inilah namanya mensyukuri nikmat Allah dengan lewat pandangan kita. Ya, dan insya Allah ya. Menarik Pak Yai. Ya. Apalagi ini fenomena sekarang ini Pak Yai, karena gadget, TV, YouTube di mana-mana ini juga kita ini Pak Yai yang muda-muda atau orang awam ini kan kadang ya repot juga ya. Kita saat jalan-jalan di mall, jalan-jalan di keramaian, ini mau nggak dipandang ada di depan mata, kayaknya mau nggak dipandang ini ada di depan mata, kemudian dipandang ini juga ini larangan Allah. Larangan Allah gimana ini? Kira-kira kiat-kiat agar kita bisa menghindar dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah di era kekinian ini gimana Pak ya ini? Nah ini, yang perlu penelitian yang jeli dan perlu konsekuensi antara pandangan dan reaksi aktivitas ibadah kita. Maka sangat tidak mungkin ketika kita berjalan di keramaian menghindar dari pandangan-pandangan yang ada di depan mata kita. Kemungkinan enak-enak berjalan kita tahu, itu pantatnya, bodinya begitu menggoda kan. Ini kalau Spanyol gitu Pak Yai ya. Ini kalau orang-orang muda, kalau anak-anak muda ini Pak Yai, kalau nggak dipandang ini mubazir Pak Yai, gitu kan kata-kata gitu. Ini kalau nggak dipandang mubazir Pak Yai, dipandang ini dosa. Kalau nggak dipandang ini mubazir. Ya, istilahnya kalau sekedar tahu aja nggak masalah. Tahu itu adalah rezeki. Nah, tapi kalau melihat ini urusan lain. Ya, ini menarik Pak Yai. Saya pernah dapat semacam keterangan dulu. Jadi kalau kita memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah, tapi kalau itu tidak ada unsur kesengajaan. Misal kita enak-enak jalan tiba-tiba melihat orang yang tidak menutup aurat umpama Ini pandangan pertama katanya tidak ada efeknya. Tidak ada efek dosa gitu Pak Yai. Enggak ada ya. Baru kalau nanti itu gimana Pak Yai? Nah, ini ada di dalam keterangan beberapa kitab, bahkan sebagian ulama menerangkan bahwa pandangan itu ketika ada dosanya kalau pandangan itu melewati dari satu tujuan. Pertama, kita berjalan-jalan, nggak taunya di sebelah ada kamar mandi dan situ lawangnya buka. Lah kemudian ada perempuan si Bahenol itu moro-moro sekaligus langsung membuka roknya langsung tanpa sengaja. Kita tahu. Nah, ini kita tahu ini sekaligus tahu kita itu pertama kali nggak dosa. Tapi kalau kita jadi punya betul ya itu pandangan itu ya Pak Yai, bahwa keterangan kalau ini tidak sengaja berarti tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi kalau setelahnya tahu kemudian kita berpikiran,
Itu kalau kalau nggak dipandang mubazir ini. Mubazir itu tadi ya, Pak. Nah, Ya? ini yang kata-kata Ya, ya. mubazir ini tadi yang mengandung dosa. Nah, ini. Ya, ya. Itulah yang namanya pandangan, segi pandangan yang mengandung dosa seperti itu. Ya, berarti gini Pak Yai. Pandangan pertama ini adalah bonus untuk Anda. Untuk Anda, Pandangan ya. selanjutnya Bonus. jika diteruskan dosa buat Anda. Nah, dosa buat Anda. Jadi milih mana? Menarik, Bonus menarik. kita ambil, kemudian Ya. kita tambah lagi dosa enggak? Lah, Ya, ya. antara krusial antara bonus dan dosa ini masih besaran dosanya. Bonusnya enggak seberapa, tapi kalau kita ulangi dosanya akan lebih besar lagi. Nah, Dan jika dinikmati terus maka dosanya akan lebih besar terus, Pak lagi. Yai, ya. Iya, itu. Ya, ya. Barangkali seperti itu. Kemudian berhubungan dengan teknologi sekarang, Ya. sekarang yang kebanyakan para pemuda ini sudah pandangannya kemana-mana, mungkin lewat apa itu nama HP dan sebagainya. Itu banyak sekali yang menggunakan HP tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Ya. Itu juga ada efek dosanya juga. Ya. Itu HP. Kalau memang yang dipandang dalam HP itu adalah sesuatu yang menjadikan moral itu jatuh, Ya. mengakibatkan akhlak itu rusak dan sebagainya, bahkan akan menjerumuskan seseorang yang memandang itu berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, Ya. atau mungkin yang melanggar syariat, melanggar norma agama, itulah yang dosa. Tapi kalau dibuat kebaikan ya tetap dapat pahala Pak Yai. Iya, dapat pahala. Tapi kalau Meskipun HP lewat HP elektronik, misal ya. kita membaca Al-Qur'an tidak melalui mushafnya tapi melalui HP. HP. Ya enggak, itu kan mengandung pahala juga, Pahala juga, yang ya. arah ke positif kan. Iya, gitu. iya, iya. Makanya HP itu bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif. Tergantung yang pakai. yang makainya. Itu. Ya, pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Menarik ini apa yang disampaikan oleh Bapak Yai Yahya barusan, bahwasanya di era kekinian ini para generasi muda-muda ini ya sama saja meskipun pakai HP, kalau pandangan matanya sesuatu yang dilarang oleh Allah ya jatuhnya dosa. Kalau itu digunakan untuk sesuatu yang baik ya jatuhnya akan mendapat pahala juga. pahala. Iya. Iya, iya. Itulah. Terus begini Pak Yai. Masih tentang hakikat syukur itu tadi Pak Yai. Ada juga orang yang mungkin penglihatannya dia tidak normal, tapi bagaimana agar dia tetap punya rasa syukur gitu Pak Yai. Iya, syukur. Ya, dengan keterbatasannya tersebut Pak Yai. Kiat-kiat meskipun mata kita tidak sempurna, tapi kita tetap bisa mensyukuri nikmat tentang itu. Iya. Gimana itu Pak Yai? Ya memang nikmat-nikmat Allah itu bukan hanya terfokus pada pandangan yang kita miliki. Tapi ada sebagian orang yang memang ada keterbatasan pandangan tapi masih bisa menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk menjelaskan hal itu butuh waktu yang lama, butuh waktu yang mungkin muat untuk menjelaskan itu. Permasalahan orang-orang yang punya keistimewaan, termasuk orang-orang yang punya keistimewaan dengan mata hati. Dengan mata hati bisa menghafal Al-Quran, bisa meraba uang. Contohnya aja orang-orang yang buta itu kalau diberi uang 100.000, 50.000 itu bisa membedakan. Padahal dia nggak bisa melihat. Pak, ya. Nah, itu ada keistimewaan yang khusus bagi orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah dengan terbatasnya pandangan mata. Barangkali seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Yai. Menarik di segmen kita yang kedua ini terkait mensyukuri nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Kiai Yahya, tapi tentunya setelah yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Qalbun Salim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Qalbun Salim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki segmen yang ketiga, masih tetap bersama dengan Bapak Kiai Muhammad Yahya selaku Wakil Khatib Suriah MUI JNU Kecamatan Gilmor.
Tentunya bersama saya Zainul Fadil, masih ada beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kiai tentang hakikat syukur. Tadi kita sudah membahas tentang tangan Pak Kiai, kemudian mata. Ini yang ketiga apa Pak Kiai yang menarik mau kita bahas ini? Yang ketiga ini kemungkinan yang sangat perlu diperbaiki di dalam masyarakat ini adalah mengenai lisan. Oh, lisan. Ya, bagus. Oke Pak Yai, monggo bisa diberikan penjelasan, pemaparan bagaimana hakikat syukur kita kepada Allah karena kita diberi lisan oleh Allah sehingga kita bisa berucap dan sebagainya. Monggo Pak Yai ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja para pemirsa Antv yang dirahmati Allah. Tadi kita sudah bisa menjabarkan dan mendengarkan pemaparan tentang nikmat Allah lewat tangan. Kemudian kita bisa bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan Allah yaitu tangan yang sempurna. Kemudian kita menjelaskan tentang nikmat Allah yang berupa pandangan. Kemudian kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik lewat pandangan kita. Dan kita sudah mengajak kepada pemirsa sekalian untuk selalu menggunakan pandangan kita kepada arah-arah yang dirahmati Allah, arah-arah yang diridhai Allah, agar supaya kita hidup ini dengan pandangan kita ini bahwa kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian mari kita memasuki babakan selanjutnya tentang mengenai syukur kepada Allah lewat pemberian Allah yang paling berbahaya jika kita salah menggunakan, yaitu lisan. Lisan ini merupakan tonggak daripada keselamatan manusia dengan hubungan dengan sesama manusia yang lain. Lewat lisan kita bisa enjoy berinteraksi dengan orang lain. Lewat lisan kita bisa mendapatkan prioritas tertinggi di instansi yang mungkin di kedudukan-kedudukan yang lain, bahkan di pandangan masyarakat. Juga lewat lisan kita bisa memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau lisan kita digunakan kepada arah-arah yang positif. Juga tidak sedikit orang-orang yang karena gara-gara lisan ini orang jadi bahaya, orang jadi terancam, bahkan orang jadi celaka juga. Bahkan timbulnya peperangan di dunia ini pun juga gara-gara lisan. Maka lisan ini di sisi lain ada mengandung positif dan yang menghasilkan beberapa manfaat yang sangat besar. Juga di sisi lain lisan juga mengandung negatif yang akan menimbulkan bahaya dan bahkan kehancuran dunia. Maka mari nikmat lisan yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa lisan yang bisa kita gunakan dengan sempurna ini kita gunakan kepada arah-arah yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita berucap baik terhadap tetangga, kita berucap baik terhadap orang tua, kita berkata yang halus sopan terhadap guru kita, terhadap sesama teman kita dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang mengandung ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi yang paling besar pahalanya dari lisan adalah ketika kita membaca ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis dan sebagainya, dan menyampaikan ilmu-ilmu Allah, syariat-syariat Allah kepada orang manusia lain yang membutuhkannya. Ini adalah pahala yang lebih besar yang disumberkan atau dihasilkan dari lisan kita. Nah, maka lisan ini pun juga merupakan nikmat yang besar yang diterima oleh manusia, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukurinya gimana? Cara mensyukurinya gimana? Ya kita gunakan. Ini cara mensyukurinya. Lah ini jangan sampai kita ini menggunakan lisan kini menimbulkan bahaya pada orang lain. Yang penting bagaimana lisan kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk kita, untuk orang lain. Ya, terutama untuk dakwah, menyampaikan ilmu kepada orang lain, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari orang lain yang nggak bisa kita jawab dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Itunya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kuncinya ada pada lisan. Kalau seandainya orang itu lisannya nggak sempurna, nggak mungkin dia akan bisa sempurna dalam menjalankan amar ma'rufnya.
Nggak mungkin bisa dia menyampaikan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin dia akan menularkan ilmunya kepada orang lain mengenai syariat Allah Kalau tidak punya lisan. kalau tidak punya lisan. Nah, begitu juga dengan lisan pun juga demikian. Ya. Kalau kita mampu untuk meredam lisan ini agar supaya tidak membahayakan orang lain, itu pun juga namanya syukur. Nah, kan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang memicu terhadap emosional kita. Mungkin kita salah hubungan, mungkin kita salah interaksi dengan orang lain, sehingga hubungan interaksi ini butuh perdebatan dan lain sebagainya. Kalau perdebatan itu memicu kepada emosional, yang akhirnya akan menimbulkan kerusakan, itu kalau kita mampu hindari. Mending dihindari aja. Kalau kamu mendingan diam aja. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut," kan gitu kan. Aw liyasmut. Maka untuk menjaga aktivitas lisan ini supaya berucap dengan baik, kita gunakan dengan baik, maka ucapkan dengan sesuatu yang baik. Kalau nggak mampu, diam aja. Diam saja. Diam nah, aja. Ini lebih pemirsa Qalbun Salim yang menarik. Falyakul khairan Au au liyasmut. Kalau memang bisa berbuat baik, berbicara baik, ya silakan berbaik. Kalau memang tidak bisa, mending diem, Pak. Mending diem akan menyelamatkan kita. Akan lebih menyelamatkan kita. Apa itu? Ada hadis itu, ya, salamatul insan fi hifdzul lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari bagaimana mereka menjaga lisannya. Alhamdulillah. Pemirsa Qalbun Salim, ya mudah-mudahan dengan pemaparan Pak Yai ini kita bisa menjaga lisan kita sehingga kita tidak mudah menyakiti orang lain, tidak mudah mungkin menyalah-nyalahkan orang lain, Pak Yai, menyalahkan orang lain. Karena gini Pak Yai, fenomena akhir-akhir ini kan ya terkadang tidak langsung Pak Yai. Tidak langsung. Jadi lisannya mungkin niatnya bergurau, atau mungkin bukan lisannya Pak Yai. Sekarang itu menggunakan jari Pak Yai. Oh iya, jari. Orang nulis status, kemudian orang komen netizen ini Pak Yai. Komen, netizen itu kan orang yang paling benar dunia akhirat itu Pak Yai. Ya terkadang netizen ini mengomentari orang masih sesuka hatinya Pak Yai. Nah pertanyaannya begini, apakah komentar netizen ini itu kan bukan melalui lisan Pak Yai, melalui tulisan komen-komen itu, ini bisa dikategorikan sebagai menyelamatkan lisan itu ya? Bagaimana Pak Yai? Terima kasih. Dengan fenomena sekarang ini Pak Yai, dengan berkembangnya teknologi, majunya zaman sekarang ini, tentunya ada konsekuensi. Mungkin adanya kolaborasi dengan hubungan dengan kemajuannya zaman. Kalau di dalam kitab ada dalam keterangan kitab itu, lisan itu sangat berbahaya seandainya disalahgunakan. Kemudian sekarang itu orang nggak bisa bicara, nggak banyak bicara, tapi pakai jari, mengetik di WhatsApp dan sebagainya, mungkin akun dan sebagainya. Yang ketikan itu akan menimbulkan keresahan, terutama kepada masyarakat juga. Ini pun juga sama hukumnya dengan lisan juga. Jadi sama hukumnya dengan lisan. Meskipun tidak menggunakan lisan, kita cukup ketik-ketik. Itu nanti juga. Itu sama hukumnya. Dihisap juga. Dihisap juga. Masalahnya kan itu reaksi dari pikiran. Lisan berucap itu reaksi dari pikiran. Kan gitu kan. Pikiran kita mengatakan seperti ini, kemudian direspon oleh lisan, kemudian lisan dikeluarkan. Dan sekarang nggak pakai lisan, pikiran kita berucap seperti ini, kemudian direspon oleh tangan kita, kemudian tangan pegang HP mengetik ini. Ini sama arahnya seperti itu. Nah, itu para pemirsa NTV Qalbun Salim. Nah, ternyata sama. Meskipun kita tidak menggunakan lisan, ngetik-ngetik itu juga dihisap oleh Allah. Dihisap oleh Allah. Nanti di akhirat Pak Yai. Di akhirat. Maka sama. Kita sebagai netizen harus hati-hati nih, berarti harus pilih-pilih, jangan sembarangan mengomentari orang. Kalau memang bisa berkata baik atau diam tadi. Diam. Makanya dalam segi efeknya pun juga sama.
Kalau kita ngetik WhatsApp dengan kata-kata yang baik, mungkin menyentuh, mungkin membangun karakter, ini yang kemudian dibaca oleh orang lain bisa tersentuh dengan kata-kata itu. Kan ada efeknya juga. Tapi kalau kita yang kita ketik ini sesuatu yang jelek, mungkin menjelekkan orang lain, mungkin dituju kepada salah satu orang, ini pun juga akan efek yang tidak baik. Akan direspon oleh orang yang bersangkutan. Nanti orang yang bersangkutan akan menuntutnya, kan gitu. Maka dari segi efeknya inilah kita bisa nilai bahwa ketikan itu hukumnya sama dengan lisan. Ketika kita menyinggung perasaan orang lain dengan lisan kita, tentunya yang disinggung akan menjadi marah. Ketika kita memberi pencerahan kepada orang lain dengan lisan kita, tentunya yang merasa dicerahkan akan menjadi bersyukur, kan gitu. Saya kira itu yang menarik pemirsa. Jadi hakikat kita mensyukuri lisan kita, bagaimana kita gunakan lisan kita untuk berkata yang lebih baik. Ya, terima kasih pemirsa yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Qalbun Salim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa NTV masih di program Qalbun Salim bersama saya Zainul Fadil. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Bapak Kiai Muhammad Yahya, hakikat tentang syukur dari nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita. Pak Yai, masih lanjut ini Pak Yai? Ya, masih lanjut, masih ada satu materi lagi. Satu pembahasan lagi Pak Yai. Pembahasan lagi ya. Oke, monggo bisa dilanjut Pak Yai. Ini yang terakhir pembahasan tentang nikmat apa ini Pak Yai kira-kira yang perlu disampaikan? Kita akan menguraikan tentang nikmat akal yang diberikan oleh Allah pada kita. Luar biasa. Akal pikiran manusia, kita Pak Yai. Pikiran kita ya. Oke, monggo kepada Bapak Kiai untuk memberikan penjelasan. Ya, terima kasih para pemirsa NTV yang dirahmati Allah. Langsung saja kita memasuki segmen berikutnya. Setelah kita menjelaskan tentang masalah nikmat-nikmat Allah lewat tangan, mata, kemudian lewat lisan, mari kita angan-angan lagi, tadabbur lagi mengenai nikmat Allah yang diberikan Allah kepada kita lewat akal. Akal merupakan suatu pemberian Allah yang paling utama. Karena akal inilah Allah menduduki peringkat pertama makhluk Allah yang termulia. Karena lewat akal inilah Allah bisa membedakan antara makhluk Allah yang mampu untuk mengemban amanat dari Allah dan makhluk Allah yang tidak mampu. Seperti hanya disampaikan, difirmankan oleh Allah SWT, Inna aradnal amanata ala samawati wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya Allah telah menawarkan amanat itu kepada langit dan bumi. Kemudian mengamanatkan kepada gunung-gunung dan lain sebagainya. Mereka langit, bumi, gunung tidak akan sanggup untuk mengemban amanat tersebut. Kemudian Allah menawarkan kepada manusia wa hamalahal insan. Manusia mampu, sanggup untuk mengemban amanat dari Allah. Oleh karena kesanggupan manusia mengemban amanat dari Allah Ta'ala, maka manusia diberi modal yaitu akal, gitu kan. Nah, akal inilah ya, dengan akal inilah modal manusia untuk mengemban amanat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amanah sebagai khalifah di bumi ini, khalifah di bumi ini. Maka amanat-amanat itu, lewat amanat itulah manusia bisa mengembangkan akalnya. Akal bisa kita gunakan untuk melangsungkan kehidupan di dunia ini dan melaksanakan amanat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya dengan perintah-perintah yang lain sesuai tujuan Allah menciptakan manusia di dunia ini. Ya, menarik Pak Yai. Nah, maka kemudian yang menjadi pertanyaan kita ini,
biasanya kan kalau kita syukur itu katanya dengan uang, weh. Ya, syukur dengan Kalau uang. sudah gajian bulan 1 baru sumringah bersyukur. Iya, syukur. Nah, ternyata banyak nikmat-nikmat yang Nikmat-nikmat lain yang perlu Allah. disyukuri, Pak Yai. Nah, makanya Nah, kalau kiat-kiat ini, Pak Yai, cara syukur tentang akal kita, atau yang ini kategori kita berarti sudah bersyukur karena punya akal apa belum? Nah, ini bagaimana? Ini yang perlu dipahami oleh para pemirsa sekalian, bahwa syukur terhadap apa yang diberikan Allah Ta'ala terutama mengenai akal, ini kita membayangkan kebalikannya. Kita alhamdulillah oleh Allah diberi akal yang sehat, diberi pikiran yang sehat, diberi badan yang sehat. Lewat akal kita bisa interaksi dengan orang lain. Lewat pemikiran kita bisa mendidik orang lain. Lewat akal kita bisa mengembangkan aktivitas kita mengenai tujuan ekonomi kita, mungkin politik kita, mungkin kehidupan kita. Ini lewat akal kita. Alhamdulillah, maka dengan akal ini yang sehat ini kita selalu bersyukur kepada Allah. Nah, coba bayangin, coba lo bayangin aja, bayangin aja orang-orang yang akalnya nggak sehat, gimana? Banyak sekali kita jumpai, lockdown. Banyak kita jumpai di jalan-jalan, di mal-mal dan sebagainya, di tempat-tempat dan sebagainya, itu banyak orang yang akalnya nggak sehat. Itu sudah nggak ada istilah perbedaan antara ini perempuan, ini laki-laki, ini baik, ini karena apa? Akalnya nggak fungsi. Tidak berfungsi. Jadi tidak seperti manusia. Seperti manusia. Makanya dengan akal ini kita bisa menjadi status manusia yang seutuhnya. Kalau akal ini digunakan sesuai dengan petunjuk yang Maha Kuasa yang beri akal kita. Akal supaya apa? Akal ini bisa membedakan antara ini manusia dan hewan. Kan gitu kan? Antara ini manusia dan hewan. Kalau tanpa akal kita nggak ada bedanya. Sama-sama makhluknya Allah. Kalau nggak ada akal. Maka akal ini juga menentukan harga tinggi dan rendahnya manusia. Kalau kambing stres masih laku dijual. Akalnya nggak sehat. Tapi kalau manusia stres, masih bisa disembelih, dibagi-bagi ke tetangga tuh, Pak. Kalau kambing yang stres itu masih bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Pak, saya punya kambing stres ini, Pak. Siapa yang mau, Pak? Yes, ini saya sembelih. Saya buat sate, dimasak gulai, enak. Kalau seandainya stres manusia, Pak, saya punya saudara stres ini, Pak. Mau diapakan ini, Pak? Sudah saya beli. Mau diapakan? Menarik. Nah, ini pemirsa NTV yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir diberikan Pak Yai ini luar biasa sekali ya. Maka ayo coba bayangkan ya, kalau kita ini nggak punya akal pikiran yang beres, ya kita kalah sama kambing. Sama kambing. Maka nilainya tinggi dan rendahnya manusia tergantung pada akal. Bahkan tinggi derajatnya manusia pun tergantung pada akal. IQ namanya IQ. Nah, ini pemirsa, maka jangan selalu dapat gajian baru bersyukur, Pak. Nah, kalau begini kapanpun kita bisa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, karena ternyata banyak nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Akal itu pun ternyata adalah nikmat bagi kita, jika kita berbeda dengan yang lain, dengan hewan-hewan itu tadi. Ya, menarik, Pak Yai. Sayang sekali ini masih banyak sebetulnya yang ingin kita gali, tetapi waktu yang membatasi kita, Pak Yai. Mungkin bisa disimpulkan, Pak Yai, dari awal hingga akhir segmen kita terakhir ini, bagaimana hakikat syukur kita sebagai hamba manusia ini, Pak Yai. Ya, terima kasih para pemirsa NTV yang dirahmati Allah. Dari awal kita sudah menjelaskan banyak mengenai tentang syukur, terutama mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang ada di tubuh kita, terutama tangan, kemudian penglihatan, mata, kemudian lisan, dan mungkin anggota-anggota yang lain yang masih bisa efektif kita gunakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan menggunakan anggota-anggota badan kita menuju kepada arah yang dirahmati Allah, menuju arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dalam menjalani hidup di dunia ini kita diberi bekal oleh Allah berupa nikmat-nikmat ini tidak membahayakan terhadap diri kita. Tidak menjadikan kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penjelasan tadi semoga
kita mampu untuk melakukan, tangan kita bisa kita gunakan untuk beribadah, mata kita gunakan untuk memandang sesuatu yang dirahmati Allah, yang diridhai Allah, lisan kita pun juga kita bisa mengucapkan, berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah, apalagi untuk berzikir kepada Allah. Dan akal kita pun juga demikian, kita gunakan untuk berpikir sesuatu yang positif, yang menjadikan manusia ini ridho dan nasib maju dan membuat aman negara kita yang kita cintai ini. Semoga semua yang kita sampaikan ini mendapat ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah nyampe di akhir kegiatan kita di Qalbun Salim. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Yahya tadi bisa memberikan wawasan bagi kita sehingga kita menjadi warga yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Amin taala. ya rabbal alamin. Dan yang bisa kita tarik, ternyata syukur itu tidak hanya karena uang, tidak hanya kesehatan, tetapi nafas pun ini juga perlu kita syukuri. Sehingga kalau kita bersyukur, itu tadi Pak Yai, Ya, lazi dan nakum, akan kita ditambah, akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pemirsa Qalbun Salim. Kita akan berjumpa lagi dalam segmen-segmen yang lain tentunya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Oleh karenanya ikuti terus kegiatan NTV ini agar kolbun kita menjadi salim, kolbun kita menjadi selamat. Amin. Dan tentunya NTV akan berusaha sekuat tenaga untuk memberikan syiar-syiar agama kepada masyarakat agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih islami, lebih dinamis. Dan tentunya silakan like, komen. Kalau ada sesuatu yang menarik nanti akan kita baca, kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lain. Terima kasih pemirsa yang kami hormati, saya Zainul Fadil bersama kru NTV dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi dalam suasana yang lebih menarik dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalbun Salim tetap berada di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.